Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11, hari ini saya kasih materi melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang bab peluang. Untuk hari ini yang kita bahas adalah percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Yang pertama kita pelajari dulu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Untuk S di sini itu dinamakan ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Untuk N dalam kurung S itu titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel atau banyaknya titik sampel. Contoh di sini yang nomor 1, percobaan melambungkan sebuah dadu. Dadu tahu ya? Dadu itu kan sisinya ada 6. Dadu seperti permainan anak kecil itu ya, ular tangga yang dikocok-kocok itu. Dadu untuk ruang sampelnya atau S nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sisi 1, sisi angka 2, sisi bernomor 3, sisi bernomor 4, sisi bernomor 5, dan sisi bernomor 6. Terus untuk titik sampel dari dadu atau N dalam kurung S, titik sampel tadi adalah banyaknya titik sampel. Banyaknya dari titik sampel tadi adalah jumlahnya 6. Jadi titik sampelnya itu 6, ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk sebuah dadu. Terus yang nomor 2, kalau tadi sebuah dadu, yang kedua adalah percobaan melambungkan 2 buah dadu. Jadi dadunya ada 2. Kalau dadunya ada 2, berarti kita cari dengan tabel biar lebih mudah. Yang pertama adalah di sini ada dadu 1 dan dadu 2. Dadu 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dadu 1 saya buat ke kanan, dadu 2 saya buat ke bawah. Terus pertemuan antara dadu 1 dan dadu 2 kita jabarkan di sini. 1 dengan 1 ya. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1 ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau yang di depan dadu 1 dulu berarti konsekuensi 1, 2, 3 konsekuen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang di belakang itu berarti dadu yang kedua 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai dengan 6,6. Dadu satunya 6, dadu 2 nya juga 6 ya. Jadi dari 1,1 sampai 6,6 bisa kita lihat ini dinamakan ruang sampel atau S ya. Dari 1,1 sampai dengan 6,6 itu dinamakan ruang sampel atau S. Terus untuk titik sampelnya itu jumlah dari ruang sampel tadi. Jumlahnya dari 1,1 sampai dengan 6,6 itu ada 36. NS nya adalah 36 dari 2 buah dadu. Oke. Terus kita lanjutkan. Untuk membuat kolom ini jangan sampai keliru ya. Terus kita lanjutkan, kita ke ketiga, yaitu percobaan melambungkan sekeping uang logam. Sekeping uang logam, tahu ya uang logam ya, uang koin, logam koin. Ruang sampel atau S nya itu ada sisi gambar dan sisi angka. G gambar itu saya tuliskan G, angka saya tuliskan A. G dan A. Untuk titik sampelnya berarti jumlah dari ruang sampel tadi G dan A berarti ada 2. Terus yang keempat, percobaan melambungkan 2 keping uang logam.
2 keping uang logam, ruang sampelnya atau S-nya itu ada AA, AG, GA, dan GG. Saya umpamakan di sini ya. Untuk uang koin, kalau satu koin itu ada G dan A ya. Kalau 2 koin kita buat G A, kita buat cabang seperti ini, G A G A. Ini 2 koin. Jadi ini di sini menghasilkan GG, sini GA ya, GG, GA, terus yang sini AG, yang sini A. Kalau kalian bingung, kalian bisa buat cabang seperti ini, GG, GG, GA, GA, AG, AG, AA. Jadi ada 4 titik sampel ya. Kalau 2 koin berarti 4 titik sampel, 1 koin berarti 2 titik sampel. Nah, kalau 3 koin, nah kita cari 3 koin. 3 koin kita buat sama A, G. Kita buat cabang sama seperti ini, A, G, A, G. Kalau ini 2 koin ya. Kalau kita mau 3 koin berarti kita lanjut kasih cabang lagi, A, G, A, G, A, G, A, G. 1, 2, 3 koin berarti kita berhenti sampai sini. Terus kita tulis berarti yang pertama adalah A, kita tulis A. Terus yang kedua di sini A, G, A, G. Terus yang ketiga A, G, A, G, A. Yang keempat A, G, G, A, G, G. Kita lihat cabangnya ya, jangan sampai keliru. A, G, G, A, G, G. Terus yang sini G, A, G, A. Terus G, A, G, G, A, G. Yang sini G, G, A, G, G, A. Sini G, G, G. Selesai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata titik sampelnya ada 8 titik sampel. Nah, kalau mau cari 4 koin, ya kita 3 koin tadi kita kasih cabang lagi 4 koin. 4 koin kita buat A, G. Kita kasih cabang A, G, 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 A, G. Tuh sempit ya. A, G, A, G, A, G. Ya, kita perhatikan kuncinya di cabangnya ini. Yang pertama adalah 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti yang pertama adalah A. 1, 2, 3, 4. Terus yang kedua 1, 2, 3, 4. Sini A, G, A, G. Yang ketiga A, G, A, G, A. 4 A, G, G, A, G, G. Terus yang kelima A, G, A, G, A. 6 A, G, A, G. 7 A, G, G, A, G, G, A. Terus A, G, 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 A, G, G, G. Terus G, A. Sini G, A, G, A, G, A, G, G, A, G. Terus G, A, G, A, G, A, G, A.
terus GAGG, terus yang sini GGAA, terus ini GGAG, terus ini GGGA, terakhir GGGG. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 titik sampel. Nah, dari 1 koin, 2 koin, 3 koin, 4 koin, kalian bisa lihat titik sampelnya 2, 4, 8, dan 16. Nah, kalau kamu hanya mencari jumlah titik sampelnya saja, cukup kamu hitung pakai, kalau 1 koin itu berarti 2 pangkat 1, kalau 2 koin itu berarti 2 pangkat 2, 3 koin itu berarti 2 pangkat 3, 4 koin itu berarti 2 pangkat 4, 5 koin itu adalah 2 pangkat 5 ya. Jadi duanya tetap, hanya pangkatnya yang berubah tergantung jumlah uang koinnya atau uang logamnya ya. 1 koin 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 koin 2 pangkat 2 tadi seperti ini adalah 4 ya. 3 koin 2 pangkat 3, nah tadi 3 koin itu 8, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Terus 4 koin 2 pangkat 4, nah 4 koin tadi ya, 4 koin itu 16, 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 pangkat 5 32. Nanti bisa kalian cari sendiri yang 5 koin ya, nanti cari sendiri karena terlalu panjang. Oke, jadi kalau 6 koin ya berarti 2 pangkat 6 dan seterusnya. Oke, terus kita lanjut ke yang kedua. Kita pelajari tentang frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif atau FR dalam kurung A itu adalah banyak kejadian A muncul dibagi dengan banyak percobaan atau sama dengan X per N. Yang ketiga itu ada peluang suatu kejadian, di mana peluang kejadian A atau P dalam kurung A itu adalah N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, di mana P dalam kurung A itu adalah peluang kejadian A sama dengan NA, banyak anggota A dalam ruang sampel, banyaknya anggota A dalam ruang sampel dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi PA, peluang kejadian A, sama dengan banyak anggota A dalam ruang sampel dibagi dengan banyak anggota ruang sampel. Itu yang ketiga. Terus materi yang terakhir itu adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian di mana FH dalam kurung A itu sama dengan PA atau tadi peluang kejadian A dikalikan dengan N. N itu adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Atau dari PA sendiri ini tadi rumusnya adalah ya, PA tadi rumusnya NA per NS. Jadi untuk frekuensi harapan bisa kalian cari dengan NA per NS dikalikan dengan N ya. Jadi untuk mencari frekuensi harapan suatu kejadian, NA atau banyaknya anggota A ruang sampel dibagi dengan banyak anggota ruang sampel dikalikan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan atau N. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal. Contoh soal di sini yang pertama adalah pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya. Yang pertama adalah mata dadu 5. Penyelesaian.
1A. Mata dadu 5. Seperti yang kalian ketahui tadi, dadu itu ruang sampelnya ada ruang sampel 1 dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, titik sampelnya 1 dadu itu ada 6. Terus untuk peluang munculnya mata dadu 5 di dalam sebuah dadu itu angka 5 ada berapa? Di sini angka 5 hanya ada 1, ya kan? Jadi peluang munculnya mata dadu 5, peluang muncul mata dadu 5 itu adalah 1 dari jumlah titik sampelnya 6. Jadi peluang muncul mata dadu 5 adalah 1/6 ya, paham ya? Terus yang B, mata dadu genap. B, mata dadu genap. Kita lihat tadi ruang sampel dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari angka itu yang genap itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap adalah 2, 4, 6. Berarti ada 3 ya. Ada 3 angka genap. Nah, karena ada 3 berarti munculnya mata dadu genap adalah 3/6 dari jumlah titik sampelnya 6. 3/6 bisa kalian sederhanakan lagi, jangan lupa menjadi 1/2 atau setengah. Oke, terus kita ke yang C, mata dadu kurang dari 3. Mata dadu kurang dari 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti ada angka 1 dan 2 ya. Angka 1 dan 2 berarti jumlahnya ada 2 dari jumlahnya adalah jumlah keseluruhannya 6. Jadinya 2/6 atau sederhanakan lagi menjadi 1/3. Oke, nomor 1 selesai. Saya kira kalian bisa memahaminya karena ini adalah sebuah dadu ya. Terus selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada 2 dadu dilambungkan bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya. Yang A, mata dadu berjumlah 9. Yang B, jumlah mata dadu 3 atau 5. Penyelesaian. Nomor 2A. Kita lihat. Nah, ini. Nah, kita pakai tabel yang tadi ya. Percobaan melambungkan 2 buah dadu. Yang A tadi pertanyaannya adalah mata dadu berjumlah 9, berarti sing jumlahe 9. Kita lihat kolomnya, tabelnya. Kita lihat, kita cari yang jumlahnya 9 dari 2 angka itu, pertemuan 2 angka itu. Kita cari yang jumlahnya 9. Mana ya yang 9? Nah, ini 6 sama 3. Oke, ketemu. Terus 5 sama 4. Terus 4 sama 5, 3 sama 6. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 dari jumlah
titik sampelnya adalah 36 ya. Berarti di sini kita tulisnya adalah 4/36, atau sederhanakan lagi adalah 4 bagi 4 1, 36 bagi 4 9, 1/9. Itu yang A. Terus kita cari yang B. Saya pakai tabel yang tadi ya, jadi saya nggak usah buat tabel lagi. Yang B, jumlah mata dadu 3 atau 9. Berarti kita cari yang pertama dulu, jumlah mata dadu 3. Jumlah mata dadu 3 ada berapa? Terus jumlah mata dadu 5 ada berapa? Kita cari satu-satu. Yang jumlahnya 3 dulu. Yang jumlahnya 3 ada 2 dan 1, 1 dan 2 ya. Jumlahnya 3 kan? Berarti ada 21, 12, 1, 2. Berarti ada 2 ya. 21 dan 12. Ada 2 ya. 21, 12. Ada 2. Kita tulis di sini. Jumlah mata dadu 3 ada 2. Terus jumlah mata dadu 5. Jumlah mata dadu 5. Kita lihat tabelnya lagi. Jumlah mata dadu 5. Nih. 4 sama 1, 3 sama 2, 2 sama 3, 1 sama 4. 4 sama 1, 1 ya. 3 sama 2, 2. 2 sama 3, 3. 1 sama 4, 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Yang jumlahnya 5 itu ada 4. Kita tuliskan di sini. Yang berjumlah 5 ada 4. Nah, ini kita tulisnya itu adalah 2 dari 36. 36 dari mana? Sama seperti yang A tadi. 36 itu adalah jumlah ruang sampelnya atau titik sampelnya, ada 36. Jadi kita nulisnya di sini jumlah mata dadu 3 itu ada 2. 2 dari berapa? 2 dari 36. Nah, terus jumlah mata dadu 5 itu adalah 4. Sama 4 dari 36. Terus tadi yang ditanyakan itu adalah jumlah mata dadu 3 atau 5. Atau di sini itu berarti harus kalian jumlahkan antara peluang munculnya mata dadu jumlahnya 3 dan peluang mata dadu jumlah 5. Kita jumlahkan, berarti 2/36 ditambah 4/36. Karena penyebutnya sama ya, masih ingat kan kalau penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Ini sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6/36. Jangan berhenti sampai sini. 6/36 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/6. 6 bagi 6 1, 36 bagi 6 6. Jadinya 1/6. Oke, silahkan kalian lihat dulu. Untuk nomor 3, di sini ada soal pada pelemparan 2 keping uang logam. Tentukan peluang munculnya. Yang pertama adalah angka dan gambar. Yang B, paling sedikit 1 angka. Nah, kita buat seperti yang tadi ya. Karena di sini 2 keping uang logam, jadi kita buat cabangnya dulu ya. A, G, A, G, A, G. 2 keping logam, berarti AA, AG, GA, GG ya. 1, 2, 3, 4. Ruang sampelnya ada 4. Kita cari yang A dulu. Angka dan gambar. Kita cari yang ada angka dan gambarnya. Angka dan gambar berarti ada 1, 2. Ada 2 dari
jumlah ruang sampelnya adalah 4. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 atau setengah yang A. Terus yang B, paling sedikit satu angka. Paling sedikit satu angka berarti lebih dari 1 boleh ya, karena paling sedikit 1 berarti lebih boleh. Berarti kita cari yang ada A nya paling sedikit 1. Ada 1, 2, 3. Ini enggak ada angkanya, gambar semua berarti tidak termasuk. Paling sedikit satu angka berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 dari 4 ya. Kalau kalian paham, itu isinya tinggal hanya seperti ini saja. Yang penting kita udah paham ininya ya. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu. Jadi ada percampuran antara satu uang logam dan satu dadu. Tentukan peluang munculnya. Yang A, angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Yang B, gambar pada uang logam dan mata dadu ganjil. Ada uang logam, ada dadu. Berarti kita buat tabel dulu pertemuan antara uang logam dan dadu. Oke. Penyelesaian. Sini kita buat dadu yang ada di atas, yang bawah logam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya dadu ya. Logam itu ada angka dan gambar. Di sini berarti ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Yang di sini 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Ini adalah ruang sampel. Titik sampelnya berarti ada berapa? Titik sampel kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik sampelnya ada 12. Kita belum ke soal ya, kita cari yang A dulu. Yang A, pertanyaannya adalah angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Lebih dari 3, lebih dari 3 berarti 3 nggak ikut ya. Lebih dari 3 berarti ada 4 angka, berarti 4A, 5A, 6A, karena mintanya angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Berarti 4A, 5A, 6A. Nah, itu ruang sampelnya adalah 4A, 5A, 6A. Titik sampelnya ada 12. Ini adalah S, yang ini NS. Berarti kita cari frekuensi relatifnya ada peluang kejadian A, berarti ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 dari 12. Maaf, ini bukan S. S-nya itu tadi ini ya. Ini peluang kejadian A atau NA. Berarti di sini ada NA per NS.
yang ditanyakan adalah PA ya. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/12 atau 1/4. Oke. Peluang kejadian A. Terus kita ke B. Gambar pada uang logam dan mata dadu ganjil. Gambar pada uang logam, mata dadu ganjil. Ganjil itu adalah 1, berarti 1G, 3G, 5G. Berarti ada 3. Berarti NA nya adalah 3, NS nya adalah 12, maka PA nya adalah 3/12 atau 1/4 sama. Empat selesai. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada 3 koin dilambungkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang munculnya. Yang pertama adalah sisi gambar semua. 3 koin. Kita lihat oret-oretan yang tadi, 3 koin di sini. Tiga koin, ada 8 titik sampel. Tadi soalnya meminta sisi gambar semua, sisi gambar semua. Yang gambar semua itu ada cuma 1 ya, G. Jadi di sini sisi gambar semua penyelesaian. Sisi gambar semua berarti NA nya itu ada 1, NS nya itu ada 8 ruang sampel ya, sehingga PA sama dengan 1/8 ya, 3 uang koin. Terus yang B, paling sedikit 2 angka. Ini tadi yang A. Terus yang B, paling sedikit 2 sisi angka. 2 sisi angka, 2 sisi angka. 1 yang A nya 2, 1, 2. Paling sedikit berarti bisa 2, bisa lebih ya. Paling sedikit 2 berarti 1 nggak boleh, berarti 2 atau lebih dari 2. Paling sedikit 2 berarti AAA ikut ya, 1, AAG 2, AGA 3. Ini enggak ya, ini ikut, ini enggak, ini tidak. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti NA nya itu adalah 4, NS nya sama dengan 8, sehingga PA nya sama dengan 4/8 atau setengah. Itu nomor 5A dan B. Oke, silahkan dilihat. Berarti kalian sebelum mengerjakan itu membuat ini dulu, pohon koin ya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Saya kasih banyak contoh biar kalian nggak bingung. Oke, nomor 6, 4 koin. Nah, ini 4 koin dilempar bersama 1 kali. Peluang muncul 2 sisi gambar. 2 sisi gambar. Kita lihat yang 4 koin tadi mana ya? Nih. Nah, ini 4 koin. 4 koin. Nah, kita lihat 4 koin mintanya adalah 2 sisi gambar. Kita cari yang
G nya ada 2. Mana? 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sisi gambar. Coba ada lagi enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis ya, udah ya. Berarti ada 6. Berarti di sini NA nya itu ada 6, NS nya ada 16. Titik sampelnya ya, 16. Sehingga PA sama dengan 6/16, atau bisa disederhanakan menjadi kita bagi 2. 6 bagi 2 3/8. Oke. Lanjut kita ke nomor 7. 3 uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya A 1 angka, B 3 gambar. Ingat, ini adalah frekuensi harapan. Ini rumus frekuensi harapan. NA per NS kalikan N. N itu adalah banyak percobaan yang dilakukan. Berarti N di sini adalah 120 kali. Penyelesaian. Tiga uang logam. Kita lihat tadi 3 uang logam. Ini ya, 3 uang logam. Pertanyaannya tadi adalah 1 angka. Peluang munculnya 1 angka. 1 angka. 1, 2, 3 ya, AGG, GAG, GGA. Berarti ada 3. Kita ke soal. Peluang munculnya 1 angka. Yang A di sini adalah NA-nya 3, NS-nya kita lihat. NS-nya untuk yang 3 koin, NS-nya titik sampel ya. NS itu titik sampel. Ada 8. Berarti kita tulis NS-nya di sini ada 8. Terus N-nya, N banyak percobaan tadi itu adalah 120. Berarti kita cari frekuensi harapan atau FH. FH-nya berarti 3/8 dikali 120. 120 bagi 8 berapa ya? 12 bagi 8, 184, 40 bagi 8, 15 kah? Oke, 15. Berarti frekuensi harapannya adalah di sini coret ya. Tadi bagi 8 15. 15 kali 3 45. Ya. Terus kita cari yang B. 3 gambar. Kita ke 3 koin tadi. Yang ada 3 gambar, berarti G-nya ada 3. Kayaknya cuma 1 ya ini ya. G 3 gambar. Hanya 1. Kita kembali ke soal. B. NA-nya itu ada 1. NS-nya sama dengan yang A tadi ada 8. Berarti N-nya sama 120 ya. Terus kita cari frekuensi harapannya. Berarti 1/8 dikalikan 120 sama dengan ini tadi berapa? 15.
15 kali 1 15. Oke, silahkan dilihat lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8, 2 dadu dilempar bersama sebanyak 180 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya. Yang A berjumlah kurang dari 6. Kalau tadi kita uang koin ya, sekarang kita ke dadu, tapi 2 dadu, berarti kita pakai tabel yang tadi. Nah, ini. Yang A berjumlah kurang dari 6. Yang jumlahnya kurang dari 6, ada berapakah? 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, saya dengarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selebihnya lebih dari 6 ya, atau sama dengan 6 ya. Mintanya kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Saya tulis di sini penyelesaian. Yang A, NA-nya ada 10, NS-nya. Kalau 2 dadu, NS-nya atau titik sampelnya itu ada 36 ya. Berarti di sini NS-nya 36. Maka tadi berarti N-nya berapa di sini? Sebanyak 180. Kita cari frekuensi harapan, mintanya adalah frekuensi harapan. Berarti 10 per 36 kalikan 180. NA per NS kalikan N. 180 bagi 36. Kita coret 5 ya. 5 kali 10, 50. Terus kita ke B. Bermata dadu sama, berarti sing ongkone podo, yang angkanya sama. Ada berapakah dia? 1, 1. Oke, 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti NA nya itu 6, NS nya sama 36, N nya juga sama 180. Maka frekuensi harapannya adalah 6 per 36 kali 180. 180 dibagi 36, coret 5. 5 kali 6, 30. Oke, silakan kalian perhatikan lagi. Kalau sudah, untuk contoh soal cukup sampai sini, dan nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Saya kasih 5 soal, silahkan kalian kerjakan seperti biasa di buku, lalu difoto. Saya kasih waktu agak longgar, berarti hari ini adalah Kamis, silahkan kalian kumpulkan sampai hari Senin ya, batas waktu hari Senin jam 7.